Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan. Pada hari ini kita masih bisa bertemu di dalam persekutuan remaja ini. Ya, walaupun kita masih harus secara online ya adik-adik, dan kami juga masih harus merekam khotbah begitu. Tetapi kita yakin ya, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam situasi apapun juga, termasuk situasi seperti sekarang ini. Saya berharap keadaan kalian baik-baik. Nah, sekarang kalian sudah selesai ujian, akan memasuki masa liburan. Tetaplah untuk menjaga kesehatan, ya, tetaplah untuk menjaga kebersihan, tetaplah juga untuk memperhatikan ya, waktu istirahat yang cukup, makan makanan yang baik, yang bergizi, dan terutama juga jangan lupa untuk berjemur ya di bawah sinar matahari, kegiatan olahraga ringan juga baik untuk dilakukan. Baiklah adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai persekutuan kita dan kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam sorga, mengucap syukur untuk hari ini. Kami kembali di dalam persekutuan remaja walaupun masih secara online ini. Bapa, Engkau kiranya ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan, nama-Mu semakin dikenal oleh orang-orang ya Tuhan di dalam dunia ini, khususnya mereka yang belum percaya. Kami berdoa Bapa dalam sorga, pada saat ini menyerahkan akan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami dan telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib menggantikan kami orang berdosa. Terima kasih Bapa di surga, pemeliharaanmu kepada kami sampai pada saat ini. Untuk semuanya kami bersyukur. Ampuni segala dosa salah kami ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup makin serupa dengan Engkau, makin bisa menuruti kehendak. Kami berdoa Bapa di surga pada saat ini menyerahkan persekutuan remaja pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang kiranya berkenan memberkati. Sebentar kami akan menaikkan pujian. Biarlah Engkau yang memberkati, melalui pujian ini juga menolong kami untuk boleh makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga Tuhan, yaitu saudara-saudara kami di dalam gereja. Kami juga berdoa sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami di dalam memahami akan kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan kami boleh belajar ya Tuhan kebenaran-kebenaran yang Kau mau nyatakan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan supaya boleh menyampaikan dengan jelas. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, ada satu pujian yang bagus sekali. Nanti kita akan ikuti bersama dan kita boleh belajar juga lagu ini ya bersama-sama untuk kita nyanyikan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali.
Baiklah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Sebuah pujian yang bagus. Adik-adik, tahukah kalian bahwa kita bukan hanya memiliki keluarga kita masing-masing, ya? Di dalam keluargamu tentu ada ayahmu, ibumu, ya mungkin juga ada kakek nenek, ada abang, mungkin kakak, atau mungkin kamu juga mempunyai adik-adik. Itu adalah keluarga kita di dunia ini, ya. Tetapi adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam gereja kita juga punya satu keluarga. Jadi di gereja ini kita punya keluarga rohani, keluarga kita yaitu di mana kita punya saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Jadi di dalam gereja orang-orang yang lebih senior dari kita, ya, ada. Mereka adalah senior-senior kita yang lebih tua dari kita. Di dalam gereja ada orang-orang yang sebaya dengan kita, sebaya dengan kalian, ya. Tetapi juga ada yang lebih kecil, lebih muda dari kalian. Terutama adik-adik di sekolah minggu, kan mereka adalah adik-adik kalian. Walaupun kalian tidak punya hubungan darah, walaupun kita tidak punya hubungan darah, maksudnya ya kita, orang tua kita berbeda, ya, ayah ibu kita berbeda, tetapi di dalam gereja kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Sekali lagi adik-adik, kita saudara-saudari di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam persekutuan. Ya, maksudnya adalah hidup persekutuan itu di dalam gereja. Di dalam Alkitab ada kata persekutuan yang berasal dari bahasa Yunani koinonia. Koinonia ini bisa punya arti bantuan kepada orang lain, bisa juga bicara tentang keintiman dengan Allah atau dengan saudara seiman, dan juga bisa berarti kebersamaan dalam tugas yang berbeda. Jadi koinonia itu adalah persekutuan. Nah, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul misalnya, ya, bagaimana jemaat yang mula-mula sekali, orang-orang Kristen pada masa yang begitu awal sekali, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di sana dikatakan, ya, begini saudara-saudara, ya, lihat ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berkumpul. Saudara-saudara, apa yang mereka lakukan? Belajar pengajaran rasul-rasul. Nah, ini satu teladan juga, ya, bahwa kita orang Kristen, sudah menjadi Kristen, kita jangan berhenti untuk belajar firman Tuhan. Hari ini banyak orang yang berpikir, saya sudah selesai katekisasi, saya sudah dibaptis, ya, jadi saya udah tahu, saya nggak mau dengar khotbah, ya, males. Ini satu sikap yang keliru, kurang tepat. Yang kedua adalah orang-orang Kristen, mereka bertekun dalam persekutuan. Jadi ada persekutuan itu.
ya kan? Jadi ada relasi satu dengan yang lain. Baru mereka juga mengadakan perjamuan kudus ya, di sana ada memecahkan roti dan juga mereka berdoa. Jadi ini sangat penting sekali. Tapi hari ini kita akan belajar terutama masalah persekutuan ini, adik-adik. Jadi adik-adik, kita melihat bahwa koinonia adalah persekutuan orang percaya yang bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja berperan penting dalam pertumbuhan jemaat. Nah, di dalam hal ini kita melihat ya bahwa salah satu tugas gereja itu adalah koinonia, yaitu artinya persekutuan. Jadi bahwa selain gereja memberikan pengajaran melalui khotbah, PA, ya, katekisasi, tapi gereja juga mengadakan persekutuan. Memang sejak pandemi COVID-19, persekutuan kita menjadi sangat terbatas. Terbatas terutama kita tidak bisa bertemu secara tatap muka. Sangat kesulitan. Bukan hanya kita di gereja tidak bisa bersekutu, tetapi juga sekolah. Kalian sudah merasakan sejak bulan 3 atau bulan 4 tahun 2020 sampai sekarang. Sekarang sudah bulan 6, bulan Juni 2021. Sebentar lagi sudah akan masuk tahun ajaran yang baru. Sudah dalam 1 tahun ajaran 2020 sampai 2021 kalian belajar online di rumah. Ya, mengerjakan tugas ya secara online juga, ibadah online, upacara bendera online, ya kan? Kegiatan-kegiatan yang lain hampir semuanya harus dilakukan secara online. Paling-paling kalian datang sebentar ke sekolah untuk apa? Mengambil buku, mengembalikan buku, atau barangkali mengambil kartu ujian, atau barangkali mengambil ijazah, atau yang lain-lain yang memang kalian harus hadir. Tapi kita merasakan betapa sulitnya, betapa terbatasnya kita dalam hal pertemuan tatap muka. Adik-adik, kembali kepada persekutuan kita di gereja. Sejak pandemi COVID ini, COVID-19 ya, persekutuan remaja juga menjadi tidak bisa dilakukan seperti biasa. Jadi kalian tidak datang ke gereja, tapi mengikuti persekutuan remaja secara online. Bukankah begitu? Selama 1 tahun ini sudah berjalan demikian. Kita belum tahu sampai kapan baru bisa kembali normal. Jadi adik-adik, berdoalah juga, ya, berdoalah, mohon belas kasihan Tuhan. Tetapi di satu sisi kita, atau di sisi lain kita juga bersyukur, sekalipun memang persekutuan kita tidak bisa tatap muka, adik-adik sekalian ya, kita mengadakan bisa persekutuan dengan online ini. Puji syukur ada kamera bisa merekam ya, puji syukur kepada Tuhan ada internet di zaman kita ini yang memungkinkan kalian bisa ikut kebaktian, bisa dengar khotbah yang direkam, yang diupload di YouTube. Kalian bisa
dengar. Dan di sisi lain juga, ya, bukan hanya itu, tapi juga ada fasilitas lain seperti ada Jimit, ada Zoom yang bisa dipakai untuk berinteraksi ataupun interaktif ya. Nah, jadi minggu depan rencana Musa Aswin akan mengadakan pertemuan Jimit dengan adik-adik remaja. Nah, siapa yang masih belum ya barangkali tahu informasi ini, bisa segera ya menghubungi kami. Nanti saya akan atur supaya Musa Aswin bisa memasukkan nomor kalian di nomor grup, di kelompok atau di grup remaja ya. Adik-adik masuk supaya nanti bisa ikut. Kita ada persekutuan Jimit itu bisa interaktif begitu. Kalau seperti yang sekarang ini adik-adik kan tidak bisa interaktif ya. Ya begitu. Dan adik-adik sekalian, bicara tentang persekutuan itu pentingnya apa? Mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi manfaat dari persekutuan adalah bisa saling mendorong dan meneguhkan. Nah, adik-adik ikut nanti Jimit yang diadakan oleh Musa Aswin. Supaya apa? Supaya bisa ya saling memperhatikan, ya tahu saudara-saudara kita itu siapa, ya. Lalu saling juga mendoakan, meneguhkan, mendorong gitu, supaya tetap semangat ya, mengikut Tuhan Yesus, semangat di dalam tetap mau belajar firman Tuhan, semangat tetap ikut persekutuan remaja itu. Jadi ini penting sekali. Yang kedua, manfaatnya adalah pengajaran yang mengubahkan dan menumbuhkan. Nah, Efesus pasal 4 ayat 11. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di gereja ada gembala, pemberita Injil, ada pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Daripadanya lah seluruh tubuh menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Lihat di sini. Manfaat persekutuan adalah kalian bisa menerima pengajaran-pengajaran sehingga nanti tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan yang pengajaran. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang tidak
sesuai dengan pengajaran Alkitab. Ya. Nah, adik-adik hati-hati. Jangan sampai kalian terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti itu. Nah, itulah sebabnya penting sekali kalian ikut di dalam persekutuan, tetap di dalam persekutuan. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Nah, yang ketiga adalah penyembahan bersama dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, ya, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ada di sini dikatakan, hendaklah kamu perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Lalu juga ada penyembahan di sana dikatakan. Jadi di sini penyembahan, ya. Sebab di sana juga ada nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Jadi inilah persekutuan itu, manfaatnya. Baru yang keempat, dengan adanya persekutuan maka akan adanya pelayanan satu dengan yang lain yang bisa saling memenuhi kebutuhan. Ya, saling bisa memenuhi kebutuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kita menunjukkan perhatian di sana terhadap saudara-saudara kita. Itulah manfaat. Salah satu manfaat dari persekutuan atau koinonia. Oleh sebab itu, penulis surat Ibrani memberikan nasihat kepada kita. Mari kita lihat kembali Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik, kita semakin dekat kepada hari kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita tidak tahu. Mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Memang kita tidak tahu. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Adik-adik, dikatakan di sini dalam Ibrani 10:25, janganlah menjauhkan diri. Janganlah menjauhkan diri. Betapa penting persekutuan. Jadi kami merancang untuk bagaimana supaya persekutuan remaja selain ada khotbah seperti ini, tapi juga bisa ada interaktif atau interaksi, sehingga kalian bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Kami juga bisa lebih mengenal kalian, ya, siapa-siapa saja remaja yang ada di gereja kita ini. Jadi inilah berita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati.
Kita bersyukur persekutuan remaja kita sampai di sini. Pada hari ini kita akan akhiri di dalam doa, dan bagi adik-adik yang tergerak untuk memberikan persembahan bisa mengirimnya melalui transfer ataupun scan QRIS seperti yang tercantum ini di layar kita ini. Demikian adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk persekutuan remaja pada hari ini. Walaupun Tuhan kami secara online, tetapi kami percaya Engkau tetap hadir dan memberkati ini ya Tuhan. Kami belajar tentang pentingnya hidup di dalam persekutuan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan agar ingat persekutuan remaja ini, agar kami ingat teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan kami juga ingat saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengingatkan, saling mendorong, saling meneguhkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada rencana minggu depan kami akan adakan jimit dengan adik-adik remaja, biar Tuhan yang berkati dan juga tolong untuk kegiatan ini atau rencana ini apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami. Kami juga bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Engkau kiranya yang berkenan Tuhan menerima dan memakainya untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Dengarkan doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, sampai bertemu minggu depan. Amin.